فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan kembali barakallahu fikum bacaan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di mana barakallahu fikum beliau telah menyebutkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan hal ini. Baik, siapa yang mengucapkan idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu fa in ajabtahu farajta anhu wa idza khallaitahu kamadan yamutu. Man qailuh? Siapa yang mengucapkannya? Apabila orang bodoh berbicara, jangan kau jawab, karena lebih baik dari menjawabnya adalah diam. Idza ajabtahu farajta anhu, kalau kau menjawabnya, engkau akan melegakan dirinya. Wa idza khallaitahu kamadan yamutu, dan kalau kau campakkan dia, maka dia akan mati buram. Itu dalam keadaan jengkel dia akan berhenti, tidak lagi mengejek, tidak akan lagi berbicara. Kenapa tidak dibati-bati? Man qailuh? Siapa yang mengatakannya? Mus'ab. Ebon. Mubarak. Hulaifah Ibn al-Qayyim. Ajabta wa ma asabta. Jawab tapi tidak benar. Ahsan tabarakallah, ada lebih bagus berusaha daripada tak ada upaya. Talha. Rayyan. Ahsanta. Aba Muhammad. Ahsanta. Aba Umar. Barakallahu fiik. Ajabta wa asabta. Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan. Barakallahu. Baik. Qala rahimahullah, wa'lam anna hayataka tab'un li afkarika. Ketahuilah bahwasanya hidupmu itu mengikuti pikiranmu. Kalau pikiranmu susah, susah juga kau hidup. Kalau pikiranmu stres, begitu juga hidupnya. Pekerjaan dan penghasilan percuma tidak akan mendukung kalau pikirannya yang terganggu. Nah, bagaimanapun kondisi seseorang, barakallahu fikum, apabila pikirannya tenang, maka hidupnya pun nyaman. Lihatlah Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana barakallahu fikum beliau adalah orang yang paling bagus cara berpikirnya dan paling tenang pikirannya, maka dialah yang paling bahagia hidupnya, sekalipun sedikit yang dipegang di tangannya. Qalil dhatul yad, sedikit yang dipegang. Bersama itu barakallahu fikum, sebaik-baik kehidupan adalah yang beliau jalani.
I'lam, ketahuilah, anna hayataka taba'un li afkarik, bahwa hidupmu itu mengikuti pikiranmu. Banyak harta, lancar usaha, tapi kalau stres tidak akan menyenangkan. Bahkan barakallahu fikum, beban pikiran yang membuat dia masuk ke rumah sakit. Bukan karena makanannya tidak sehat, sehat makanannya. Tapi barakallahu fikum, beban pikirannya yang membuat dia menderita sampai masuk rumah sakit. Bukan dikarenakan dia tidak bisa makan makanan yang bergizi, membeli makanan yang bergizi, tapi barakallahu fikum, tatkala pikirannya sudah terbebani, maka semua itu dilarang. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ya subhanallah. Kalau mau dibilang bisa beli, dia bisa gunakan dan lakukan. Namun barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan, seseorang apabila terbebani pikirannya, maka hidupnya pun susah, berat. Tapi apabila dia tidak memikirkan dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu apa-apa yang tidak pasti, atau barakallahu fikum seperti yang disebutkan kemarin, ejekan, hinaan orang-orang, dia abaikan begitu saja. Naam. Walaqad umirtu 'alal la'imi yasubbuni fa'ifhu thumma aqulu la ya'nini. Sebagian penyair mengatakan, saya melewati orang yang pendengki mencerca diriku, maka saya pun lewati dan aku katakan, bukan saya yang dimaksud. Tenang, kaya tapi mudah disinggung, baperan, sedikit-sedikit bawa perasaan, sedikit-sedikit bawa, saya mungkin yang dimaksud. Sakit sekali hati sama itu orang. Biasanya setantutan, ya Allah, ya, terbawa seperti itu barakallahu fikum, sehingga hidupnya tidak nyaman dan tidak tenang. Allah musta'an. Sehingga barakallahu fikum, dia pun menderita dan orang lain merasa enak dan nyaman. Fa in kanat afkaran fima ya'udu 'alaika naf'uhu fi dinin wa dunya fa hayatuka thayyibatun sa'idatun. Apabila pemikiranmu itu pada perkara yang kembali manfaatnya untukmu, dunia ataupun dunia, dalam agama ataupun dunia, maka itu adalah kehidupan yang baik, menyenangkan. Ya, kau gunakan pikiranmu pada hal yang bermanfaat agama. Oke, tidak apa-apa. Berpikir, pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dakwah. Berpikir bagaimana barakallahu fikum mengatur apa-apa yang dihadapi oleh santri, bagaimana mengarahkan mereka supaya lebih baik. Berpikir bagaimana barakallahu fikum bisa mengatur waktu supaya waktunya bisa dikendalikan dengan baik, digunakan untuk merajaah, ada juga digunakan untuk menghafal, ada juga yang digunakan untuk mempelajari yang belum kita ketahui dan mengulangi apa yang sudah kita ketahui. Tidak masalah. Maka ini barakallahu fikum kehidupan yang baik. Bahkan rata-rata para anbiya, orang-orang saleh dari kalangan sahabat dan siapa yang datang setelahnya menggunakan pemikiran mereka pada hal yang seperti itu. Nah, wa illa kalau tidak seperti itu, fal amru bil aqsi, maka perkara itu tentu kebalikannya. Qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, wa min anfa'i al-umur li tardil ham, dan diantara perkara yang paling bermanfaat untuk mengusir ke gundahan alham, kesedihan, an tuwattina nafsaka ala alla tatluba syukra illa minallah, untuk engkau latih dirimu tidak mencari ucapan terima kasih kecuali hanya dari Allah. Jangan cari balasan kecuali hanya dari Allah. Apapun yang kau lakukan, mau itu sedekah dengan harta, ataukah sedekah dengan tenaga, ataukah sedekah dengan pikiran, ataukah apapun bentuk bantuan yang kau gunakan, kau kerjakan untuk orang lain, jangan harap balasan dari orang lain, tapi harap hanya kepada Allah. Ini adalah perkara yang paling bermanfaat, hilangkan sakit hati.
Ini adalah perkara yang paling bermanfaat, membuat dirimu tetap nyaman dan tenang apapun yang mereka lakukan setelah itu. Fa idza ahsanta ila man lahu haqqun 'alaik, maka apabila engkau berbuat baik kepada siapa yang memiliki hak atasmu, anakmu, istrimu, ini kau berbuat baik kepadanya, dia punya hak. Kewajibanmu berbuat baik kepada anak istrimu. Au man laysa lahu haq, atau kau berbuat kebaik kepada yang tidak punya hak atasmu, itu orang lain, orang jauh, siapapun itu. Fa'alam anna hadza muamalatun minka ma'allah, maka ketahuilah bahwa apa yang kau lakukan itu jadikan sebagai muamalah bersama Allah. Fala tubali bi syukri man an'amta alaihi, jangan kau pedulikan ucapan terima kasih siapa yang kau beri jasa kepadanya, jangan peduli. Kenapa barakallahu fikum? Karena apabila seseorang hanya mengharap balasan dari siapa yang ia berbuat baik kepadanya, maka ketahuilah manusia atau siapa saja yang dia berbuat baik kepadanya itu berbeda-beda. Ada yang syakur, ada yang laim. Ada orang yang suka berterima kasih, ada juga laim yang tidak peduli dan tidak menghargai. Nah, apabila barakallahu fikum engkau mengharapkan darinya balasan dari setiap perbuatanmu, lalu dia tidak memberi balasan itu sebagaimana yang kau harapkan, pasti kau akan sakit hati. Bahkan barakallahu fikum mungkin berbalik dari tadinya plus menjadi minus. Bahkan barakallahu fikum kebaikan itu mungkin saja akan tergugur dan sia-sia, diungkit-ungkitlah. Kenapa barakallahu fikum? Dia tidak mendapatkan yang diharap dari orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara al-man, mengungkit-ungkit, wal adha, dan mendatangkan gangguan. Dia cercah, dia sudah begini, tidak berterima kasih, tidak bersyukur, ini itu. Alman, kalau bukan saya bagaimana mau dulu? Kalau bukan saya, seandainya bukan saya, begini dan begitu. Nah, kenapa keluar ucapan tadi? Sakit hati. Kenapa bisa sakit hati? Kenapa dia tidak merasa nyaman dan tenang? Karena dia melakukan muamalah hanya mencari balasan dari manusia. Dan dia tidak mencari balasan dari Zat yang Maha bersyukur. Wallahu syakurun alim. Allah itu Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Kama qala Allah Ta'ala fi haqqi khawasi khalqihi, sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan tentang orang-orang hambanya yang paling istimewa. Innama, yaitu ahlul jannah, penghuni surga. Apa jawaban penghuni surga? Begitu telah memberi makan, innama nut'imukum liwajhillah, kami hanyalah memberi kalian makan demi mendapat wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mengharap dari kalian balasan apapun. Wala syukuran, tidak juga ucapan terima kasih, tidak balasan berupa benda yang bersenilai atau lebih daripada itu, tidak juga ucapan doa atau terima kasih jazakallahu khairan. Kalau ucapkan jazakallahu khairan atau tidak masalah. Kenapa? Karena yang dia harapkan hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'akkadu hadza fi muamalatil ahli wal aulad, dan hal ini lebih ditekankan apabila ini berkaitan muamalahnya dengan anak dan keluarga. Wa man qawiyat tisaluka bihim, dan siapa saja yang kuat hubungannya dengan dari kalangan kerabat. Famata wattanta nafsaka ala ilqa'ish syarri anhum, kapan engkau latih dirimu untuk menyingkirkan kejelekan dari mereka dengan cara berbuat baik, mengangkat beban dari mereka, kesulitan mereka. Faqad arahta wastarahta, maka engkau telah tenang dan menenangkan diri. Sahih. Tenang barakallahu fikum, kejelekan terangkat dari keluargamu, dan itu adalah hal yang bikin nyaman. Tidak tersambung. Yang ini yang mati? Yang ini yang mati? Oh iya.
Kata penulis, arahta wastarahta, engkau telah menenang dan membuat nyaman. Kenapa barakallahu fikum? Karena siapa yang kau bantu tadi dari kalangan keluargamu dan orang yang dekat kekerabatanmu, maka itu adalah hal yang menyenangkan dirimu. Kenapa? Tidak ada bapak yang nyaman dan tenang hidupnya kalau anaknya susah. Wastarahta, pertama kau tenang, kenapa? Anakmu enak-enak bagus keadaannya, istrimu nyaman, tidak sakit-sakitan, tidak menderita. Wastarahta, dan kamu juga telah menyamankan dirimu dari sisi apabila mereka membalas itu atau tidak ada masalah. Kenapa? Saya melakukan itu karena Allah. Sekiranya nanti kita sudah tua, mereka tidak berbuat baik kepada kita, tidak berbakti, tidak juga membalas budi, maka semuanya sudah saya dapatkan balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini barakallahu fikum diantara perkara yang paling bermanfaat. Oleh karena itu, latih diri untuk mencari balasan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap balasan dari manusia yang kau berbuat baik kepadanya. Kenapa? Sekarang mungkin dia bisa senyum, tapi di suatu saat, mungkin di saat kau susah, dia tidak bisa senyum lagi. Dan ini adalah diantara hal yang menyusahkan hati kalau kita harap dari mereka. Jadikan harapanmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,